apakah demam berdarah itu hanya semua jenis nyamuk itu gigit? Kalau seandainya saya digigit nyamuk, loh nanti saya kena DBD atau kayak gitu? Apa ada beberapa jenis nyamuk tertentu atau bakteri atau apa? Tapi perlu diketahui dulu ya, bahwa kita kena gigitan nyamuk Aedes aegypti tidak langsung demam loh. Jadi ada waktu 4 sampai... Katanya ada yang bilang nih kalau sudah digigit sekali berarti sudah kebal, udah nggak kena demam berdarah lagi. Emang betul, Dok? Sebetulnya ada teori malah jadi kalau sudah pernah digigit. Kadang-kadang juga nih masyarakat itu kan mereka berpikir bahwa ada second opinion. Biasanya kadang-kadang berpikir jangan dibawa ke rumah sakit, pijet dulu, disuruh pijet. Nah, apakah itu dianjurkan nggak sih, Dok, untuk dipijet kayak gitu? Kalau untuk memijat itu tentu kita harus melihat kondisi anak tersebut. Ya. Apakah anak ini ada red flag-nya atau tidak? Ya, yang tadi saya sebutkan ya, bisa muntah-muntah, bisa kaget, panas terlalu tinggi, ya, tidak bisa minum, ya. Nah itu sebaiknya sudah bukan kepijat lagi, udah langsung ke rumah sakit, malah nggak mampir ke dokter praktek, mampirnya langsung ke UGD. Jadi yang bisa ditangani di rumah adalah demam tanpa red flag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad di Bincang-Bincang Halo Kusma. Oke, hari ini kita akan memberikan tentang edukasi, komunikasi, dan informasi terkait kesehatan. Sekarang ini kita kan tahu sendiri, sudah mulai sering namanya perubahan cuaca. Yang nggak menentu, kadang hujan sampai seharian, kadang panas, dan sebagainya. Nah, disitulah sekarang muncul banyak tren penyakit. Nah, di sini saya akan bersama seorang dokter yang luar biasa dan beliau juga suka sekali nih sama K-pop. Amazing ya. Nah, ini dia Dokter Noverita, spesialis anak. Ya. Tepuk tangan dong. Halo dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya dok. Semangat ya dok ya, wajib semangat ya. Semangatnya gini ya. Oke, dokter, kan sekarang ini memang cuaca kan sering berubah-ubah. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan, sampai kadang-kadang ibu saya marah karena jemurannya kena hujan. Jadi kan karena itu, sampai hujannya itu aja sampai seperti itu. Nah, akhirnya kan mau nggak mau, akhirnya kan banyak yang tergenang kan dok. Nah, biasanya jadi sarang nyamuk. Lah, itu trennya hari ini kayak gitu tuh, nyamuk tuh menyebabkan penyakit apa sih dok? Oh iya. Memang kita sudah merasakan ya beberapa minggu terakhir ini kalau terjadi perubahan cuaca yang sangat mencolok. Kalau untuk bulan lalu trennya karena memasuki musim pancaroba adalah anak-anak dengan diare, itu banyak sekali. Tapi saat ini di mana hujan sudah mulai sering, jadi hujan berhenti itu menyebabkan betul tadi ada banyak genangan air sehingga yang muncul sekarang mulai banyak kasus demam berdarah. Ya karena tadi demam berdarah dari nyamuk. Iya, tersangkanya nyamuk. Nah, itu apakah demam berdarah itu hanya semua jenis nyamuk itu gigit? Kalau seandainya saya digigit nyamuk, loh nanti saya kena DBD atau kayak gitu? Apa ada beberapa jenis nyamuk tertentu atau bakteri atau apa? Ya, betul. Jadi tidak semua jenis nyamuk ya. Jadi nyamuk di sini adalah nyamuk yang khas, namanya nyamuk Aedes aegypti. Jadi bentuknya itu juga, warnanya juga beda dengan yang lain. Jadi dia punya ciri khas tersendiri. Jadi dia loreng-loreng putih, hitam. Nah itu kalau ada nyamuk seperti itu merupakan jenis yang Aedes aegypti. Itu yang bisa menularkan demam berdarah. Dari nyamuk Aedes aegypti ya dokter. Nah, kalau seandainya nih dok, itu kan kita habis digigit nyamuk. Kadang-kadang itu mungkin muncul yang namanya demam. Nah, kan biasanya tuh orang tua biasanya kalau demam kayak gitu, ya memang ada bisa dikompres dan sebagainya. Kadang-kadang waktu ketika demamnya sudah mulai turun, nah ada yang bilang harus waspada kalau demamnya turun. Nah itu gimana dok? Apa ada mungkin tanda-tanda gejala yang harus mendukung dari penyakit demam berdarah tersebut? Oh ya, jadi ada beberapa macam gejala ya. Tapi perlu diketahui dulu ya, bahwa kita kena gigitan nyamuk Aedes aegypti tidak langsung demam loh. Jadi ada waktu
4 sampai sekitar 10 hari disebutkan ya. Jadi antara waktu 4 sampai 10 hari setelah gigitan nyamuk itu baru nanti akan timbul demam. Jadi misalnya kita demam hari ini, itu mungkin kita kena nyamuknya sekitar 4 sampai 10 hari yang lalu ya digigitnya ya. Kemudian demamnya bagaimana? Demamnya dia harus demam yang tinggi, sangat tinggi ya. Kemudian terus menerus ya. Demam tinggi terus menerus itu terjadi pada hari pertama sampai ketiga. Ya. Jadi bagaimana membedakan demam terus menerus dengan demam yang naik turun ya? Kadang-kadang kalau mama-mama kita tanya, "Ma, demamnya naik turun atau terus menerus?" Demamnya naik turun ya. Kita masih akan tanya lagi, turunnya minum obat, turun panas atau turun sendiri. Nah, kalau dia turun sendiri itu artinya panas naik turun. Tapi kalau turunnya karena minum obat, kemudian naik lagi, itu namanya demam terus menerus. Kemudian setelah hari ketiga, masuk hari keempat, kelima, kalau dia merupakan suatu penyakit demam berdarah, dia akan turun. Nah, memang di keadaan tertentu kita harus curigai itu suatu fase demam berdarah yang fase kritis. Nah, makanya ada beberapa kasus yang kita memang harus waspada. Tapi memang tidak semua anak demam pasti demam berdarah ya. Cuma kita memang harus waspada. Jadi kalau anak dengan demam 3 hari terus menerus tinggi-tinggi, kemudian hari keempat tiba-tiba dingin ya. Tapi anaknya menjadi lebih tidak aktif ya, anaknya menjadi ada tanda-tanda yang lain lesu. Nah, itu kita harus waspada. Mending dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya turun tapi anaknya baik-baik saja, lebih aktif, makannya lebih banyak, ya minumnya bagus, ya tidak ada mual muntah, tidak ada gangguan yang lain, ya mungkin dia sudah selesai periode panas itu, mungkin hanya terdapat infeksi virus sementara, kemudian dia membaik sendiri. Itu apakah demam berdarah itu memang hanya menyerang anak-anak aja atau kemungkinan juga bisa di dewasa, Dok? Oh, bisa, dia segala usia dia mau, ya. Jadi dari bayi kecil sampai lansia bisa. Pokoknya yang masih bisa digigit aja. Iya, pokoknya ada darahnya aja. Nyamuknya pokoknya nyari kesempatan lah. Iya, dia mau semuanya. Nah, Dok, katanya ada yang bilang nih kalau sudah digigit sekali berarti sudah kebal, udah nggak kena demam berdarah lagi. Emang betul, Dok? Sebetulnya ada teori malah, jadi kalau sudah pernah digigit nyamuk dengan pembawa virus tertentu, kemudian digigit nyamuk dengan pembawa virus yang lain, justru itu malah terjadi reinfeksi. Bukan reinfeksi, terjadi infeksi, terjadi sakit ya. Jadi demam berdarah ini bukan penyakit yang bisa menimbulkan kekebalan jangka panjang. Ya. Jadi dia bisa berulang terkena. Jadi karena virus demam berdarah itu ada 4 yang saat ini diketahui. Entah nanti setelah kemajuan teknologi ada berapa varian lagi kita belum tahu. Nanti sementara ini ada 4 varian dan kita tergantung kita digigit varian yang mana. Jadi masih mungkin kita misalnya tahun lalu kena demam berdarah, tahun ini bisa nggak kena lagi? Bisa saja. Jadi masih mungkin bisa kena. Berarti masih bisa kena ya, Dok? Betul. Ya. Nah, Dok, ini kadang-kadang itu kan juga tentang penanganan seperti itu. Biasanya orang-orang yang di rumah kayak gitu, kalau seandainya pas demam kayak gitu, ada yang malah mikir, oh itu mungkin demam berdarah, apa harus dikasih jus jambu, harus kasih ini kayak gini. Nah, itu seperti apa, Dok? Iya, prinsipnya pada anak demam itu kita butuh cairan. Ya. Setiap 1 derajat suhu kita naik dari suhu biasanya, kita butuh sekitar 12,5% kebutuhan cairannya naik dari kebutuhan cairan biasa. Jadi kita butuh tambahan minum dong. Minumnya boleh apa aja, mau jus jambu, mau air madu, mau air sirup, ya. Jadi kita boleh minum minuman itu. Jadi tapi tidak harus melulu jus jambu. Untuk penelitian yang lebih lanjut, apakah berhubungan langsung untuk jus jambu terhadap trombosit, mungkin saya belum banyak mempelajari ya. Tapi yang jelas untuk anak demam kita butuh cairan lebih banyak daripada kebutuhan sehari-hari. Iya. Takutnya nanti malah jadi dehidrasi kadang-kadang ya, Dok. Betul, jadi anak demam tidak boleh dehidrasi, nanti ada resiko yang lain, misalnya ada bakat, jadi panasnya jadi lebih tinggi, ya bisa sampai kejang dan lain-lain.
Nah, ini juga nih Dok, kadang-kadang masyarakat berpikir kalau orang sudah digigit nyamuk, DBD, oh ini harus langsung dibawa ke rumah sakit, harus langsung segera dirawat inap. Nah, apakah demikian? Atau mungkin ada kriteria khusus yang perlu nanti masuk ke rumah sakitnya, atau nanti di rumahnya harus seperti apa? Oh iya. Jadi kalau orang terinfeksi virus dengue itu akan menjadi tiga jurusan nih ceritanya. Yang satu dia hanya terinfeksi saja tapi tidak sampai sakit, ya badannya kuat, jadi dia nggak sampai sakit. Yang kedua dia terinfeksi tapi terkena demam dengue saja, ya. Yang ketiga bisa menjadi demam dengue yang berat, demam berdarah dengue. Ini yang disebut demam berdarah dengue. Ya. Ini yang harus dirawat. Yang perlu kita waspadai di sini adalah pada saat anak dengan panas tinggi, ya, terutama panas tinggi tiba-tiba 2-7 hari, terutama 3 hari pertama. Kalau panas tinggi, sudah minum obat turun panas, ya sudah minum banyak, sudah dikompres, masih tetap panas tinggi, mencari pertolongan lah segera. Terutama kalau ada tanda-tanda yang istilahnya red flag, ya kita sebut red flag, jadi tanda bahayanya ya. Misalnya dia panas tinggi tapi nggak mau minum, ya. Panas tinggi pakai muntah-muntah, ya. Panas tinggi anaknya kelewat tinggi 40, 41 sampai kaget-kaget, ya. Itu juga indikasi untuk rawat inap. Kalau anaknya masih panas tapi anaknya masih aktivitas biasa, minum masih cukup, ya. Kemudian makan masih tidak terganggu, itu masih bisa di rumah. Tetap kita waspada di hari ke-3, ke-4 mungkin kita harus ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan, paling nggak nanti mungkin dilakukan laboratorium, dilihat apakah ini menuju ke arah demam berdarah atau bukan. Nah, Dok, kalau seandainya biasanya kan namanya masyarakat itu mereka suka kayak ya udah demam biasa kasih obat apa. Nah, kadang-kadang juga mereka kayak sedikit meremehkan atau kadang-kadang juga malah oh dia pernah sakit ini, ditiru obatnya, beli obat yang sama kayak gitu. Nah, biasanya tuh Dok, kalau seandainya seperti itu, terus tiba-tiba penanganan apa sih yang mungkin di rumah mungkin yang cukup gitu, jadi nggak harus nanti harus konsumsi obatnya kayak gimana nih, rumana, terus ada obat yang nggak boleh atau seperti apa? Ya, betul. Jadi kita memang tidak boleh sembarangan minum obat ya, karena itu bagaimanapun juga obat itu tetap zat kimia yang di luar makanan kita sehari-hari. Jadi dipakainya hanya pada saat kita memang butuh. Apabila anak demam seperti tadi yang kita bicarakan, satu, cukupi dulu kebutuhan cairannya. Misalnya kalau anak umur berat 10 kilo, paling nggak dia minum 1 liter sehari. Entah dalam bentuk jus, entah bentuk susu, entah bentuk air yang lain. Ya, pokoknya konsumsinya minimal sekitar 1 liter. Ya. Kemudian cukupi dulu kebutuhan cairannya. Kemudian setelah itu kompres. Ya. Pada anak dengan yang panas tinggi, pakai menggigil, ya, itu segera hentikan menggigilnya dengan cara dibungkus badannya, diselimutin sampai menggigilnya hilang. Setelah itu beli kompres yang hangat. Jadi beda ya, kompres hangat. Gimana taruh kompresnya? Taruh di sini. Bukan. Kalau bayi yang masih ada daerah ubun-ubun besar yang masih terbuka itu masih bisa. Tapi kalau untuk anak-anak itu kita cari di tempat yang pembuluh darahnya besar-besar. Di sini, di leher, di ketiak boleh, di selap paha boleh. Di selangkangan. Atau kalau Ananda nggak suka ditempelin barang basah, ya sering ya anak-anak itu nggak mau ya. Jadi kita sering basuh dia. Kalau dia panas menggigil pakai air hangat. Tapi kalau panasnya merah semua badannya ya, sampai ujung-ujung ini panas semua ya, teraba anaknya matanya sampai merah, ini panas semuanya, kita pakai air biasa. Jadi tidak pakai alkohol, tidak pakai air es, ya, jadi pakai air biasa. Nah, seperti itu. Apakah kompres-kompres yang plester itu bisa menurunkan? Itu sepertinya tidak menurunkan, cuma karena efek ya adem di sini ya mungkin ya. Jadi, untuk pertolongan pertama adalah minum cukupin, kemudian kompres. Nah, kalau tidak turun baru yang namanya obat penurun demam. Nah, itu sebaiknya dikonsultasikan ke pihak yang mengetahui ya takarannya seberapa. Karena untuk anak-anak nanti kita
pakai sesuai dengan berat badan. Dan untuk pemilihan jenis penurun panasnya juga nggak sembarangan. Jadi yang kira-kira tidak menimbulkan gangguan di saluran cerna. Yang kita pilih kalau rekomendasinya IDAI adalah pakai yang isinya paracetamol. Mereknya bisa macam-macam. Oh, nah obatnya paracetamol, mereknya banyak ya dok ya. Oke, dokter. Ini kalau seandainya biasanya kan ada yang kayak terlambat penanganan, mungkin di rumah orangnya mungkin acuh tak acuh dan sebagainya. Nah, pernah nggak dok yang mungkin terjadi kasus seperti itu, mungkin sampai mohon maaf mungkin meninggal atau apa seperti itu? Jadi untuk demam berdarah ini memang kasus yang kalau dibilang kalau demam berdarah dengue memang kasus yang cukup perlu perhatian ya. Dia bisa menimbulkan komplikasi yang berat kalau penata laksanaannya tidak sesuai. Pada anak-anak demam berdarah dengue, ini yang saya bilang yang demam berdarah dengue tadi ya, ini bisa terjadi shock. Ya. Shock itu apa? Jadi jantungnya tidak mampu memompa cairan ke seluruh tubuh. Jadi dia anaknya bisa kaki tangannya dingin, kesadarannya turun, jadi lemes, ya, kemudian bisa sampai turun kesadarannya, ya. Kemudian yang lebih perlu diperhatikan adalah tanda-tanda shock yang lebih berat, ya. Jadi pompa jantungnya nggak mampu untuk memompa cairan atau darah ke seluruh tubuh. Jadi itu yang bisa menimbulkan kematian. Untuk kematian dari demam berdarah dengue ini memang lebih banyak karena shock yang berkepanjangan atau dengan penyulit lainnya. Ya, jadi memang bisa menimbulkan kematian seperti itu. Ini dok, kadang-kadang juga nih masyarakat itu kan mereka berpikir bahwa ada second opinion. Biasanya kadang-kadang berpikir jangan dibawa ke rumah sakit, pijet dulu, disuruh pijet. Nah, apakah itu dianjurkan nggak sih dok untuk dipijet kayak gitu? Ya, kalau untuk ilmu pijat memijat saya tidak mempelajari ya, tapi sebaiknya anak terutama dengan yang panas tinggi-tinggi itu kalau sudah 3 hari kita kalau sebaiknya mencari pertolongan ke rumah sakit ya. Paling enggak ke dokter yang bisa melihat apakah ini menjurus ke arah demam berdarah atau tidak. Ya. Kalau untuk pijat memijat itu tentu kita harus melihat kondisi anak tersebut. Ya. Apakah anak ini ada red flag-nya atau tidak? Ya, yang tadi saya sebutkan ya. Bisa muntah-muntah, bisa kaget panas terlalu tinggi, ya, tidak bisa minum, ya. Nah, itu sebaiknya sudah bukan kepijat lagi, udah langsung ke rumah sakit, malah nggak mampir ke dokter praktek, mampirnya langsung ke UGD. Jadi yang bisa ditangani di rumah adalah demam tanpa red flag, jadi tanpa tanda bahaya. Kayak muntah tadi, ya, yang nggak ada muntah, nggak minum bisa cukup, ya, kencing cukup, nggak ada kaki tangan dingin, nggak ada kaget-kaget, panasnya juga nggak terlalu tinggi. Itu bisa di rumah. Tapi kalau ada tanda-tanda itu, biarpun belum 3 hari, sebaiknya mencari pertolongan ke rumah sakit paling enggak. Oke, sebelum kita pertanyaan berikutnya nih, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe dulu, oke? Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi kalau channel ini update video terbaru, kamu akan tahu ya kan, bisa dilihat langsung videonya, oke? Nah, dokter, cara untuk mencegah nih, gimana seandainya untuk mencegah supaya tidak terjadi DBD? Kadang-kadang juga ada tuh biasanya fogging, ada fogging sampean dan sebagainya. Nah, itu apakah masih direkomendasikan atau memang hanya cukup pakai fogging saja atau seperti apa? Ya, prinsipnya kalau untuk penyakit demam berdarah, kita harus mencegah rantai penularannya. Berarti mencegah makhluk yang menularkannya untuk menggigit kita. Berarti dia sarangnya harus berantas ya. Dalam hal ini kita tidak hanya fogging, ada banyak macamnya. Ada
sebutannya adalah 3M plus. 3M Nah, plus. Dulu hanya 3M saja ya. Sekarang ada plus-plusnya banyak. Ada plus-plusnya banyak ya. 3M sudah tahu? Menguras, menutup, kemudian mengubur. Ya, mengubur atau mendaur ulang ya. Mendaur ulang sampah. Ya, atau ya yang barang-barang yang kira-kira kalau terbuang itu bisa menjadi sarang nyamuk, ini kita bisa daur ulang. Jadi pot terjadi lain-lain. Kemudian plusnya apa? Plusnya banyak. Di antaranya mungkin fogging. Fogging itu maksudnya untuk memberantas nyamuk yang dewasa. Oh iya, yang sedang berburu cari mangsa untuk digigit. Nah, itu kalau kena fogging dia sasarannya. Tapi untuk telurnya, untuk jentiknya dia tidak, itu masuk di 3M plus yang lain. Jadi fogging itu salah satunya dari yang plus itu. Ya. Ya plus yang lain itu misalnya kayak kita kasih ikanisasi. Oh iya, ya kan ya, kamar mandi punya kolam gede, ikanisasi. Kemudian kalau dulu ada kulkas-kulkas, di belakang kulkas itu ada tempat penampungan air. Kalau kulkas zaman dulu ya. Oh ya. Nah, itu tempat sarang nyamuk, kemudian tempat penampungan air. Jadi nyamuk Aedes ini dia sukanya di tempat yang bersih. Oh. Iya, jadi di air kamar mandi, di air gentong tempat air kita simpan air minum, tempat tanaman. Ya kan kita sering ya. Mama-mama ini sering punya tanaman yang ditaruh di air, mungkin selada air apa, nah lupa. Oh iya, hidroponik kayak gitu. Iya betul, itu ada airnya banyak di pot. Itu juga bisa jadi tempat sarang nyamuk. Jadi itu bisa dipertimbangkan untuk diberi mungkin ikan kecil. Atau ada beberapa upaya dengan ditutup kapas di atasnya. Jadi nyamuk nggak bisa bertelur di situ. Jadi tempat-tempat nyamuk yang biasa bersarang itu kita bisa sweeping, terus pakai lotion nyamuk ya, terutama ini anak-anak di mana jam operasional nyamuk dewasa ini biasanya menggigit di jam-jam sekitar jam 8, 9, 10, kemudian sesudah asar itu biasanya jam-jam segitu. Nah, itu anak-anak pada pagi kan anak sekolah ya, dia duduk diam. Atau kalau yang di rumah nonton TV aja jam-jam segitu diam tidak bergerak, itu sasaran empuk. Nah, jadi kita bisa pakai lotion anti nyamuk ya, atau mau di dalam kelambu. Oh, kelambu bener. Jadi kalau ada bayi tidur jam-jam segitu, kasih kelambu, kasih penghalang nyamuk ya. Kemudian lengan panjang bisa seperti itu. Kemudian mungkin ya yang lain bisa gotong royong bersihin nyamuk bareng, sarang nyamuk bareng-bareng. Kadang-kadang di percabangan pohon itu jangan pohon, ada cekungan itu juga bisa buat tempat nyamuk. Jadi itu bisa jadi kan ada, saya nggak ada ini dok, nggak ada tempat, sudah saya rajin bersihkan tiap hari 3 hari sekali dibersihkan. Tapi di rumah banyak pohon, nah ternyata dilihat ada cekungan-cekungan seperti itu juga bisa tempat. Abetisasi ya, itu juga kita bisa lakukan. Itu plus-plus masih banyak sekali. Dokter, ini juga kadang-kadang katanya nih dokter ya, mungkin hanya mitos mungkin atau seperti apa ya. Katanya nyamuk itu sukanya gigit orang yang golongan darahnya O katanya. Sampai ada kayak gitu, itu memang pengaruh atau memang tidak? Ya, kalau secara penelitian ini saya kok belum baca ya, kalau khusus O ya. Sepertinya tidak ya, semua kan dia nggak bisa tahu ini orang golongan darahnya O atau enggak, kan nggak bisa dilihat dari luar. Dia terbang, ini anak golongan O, baru saya gigit, kan nggak bisa. Berarti itu apa? Mitos. Sepertinya mitos ya. Terus ada juga nih dok, katanya kalau kita pakai baju hitam, biasanya nanti lebih sering digigit nyamuk kalau pakai baju hitam. Jadi memang nyamuk itu suka dengan warna yang gelap. Misalnya kita punya tempat penampungan air yang warnanya gelap, itu lebih dia cenderung apa namanya, nyamuk sering datang ke situ. Daerah kolong-kolong yang gelap-gelap itu ya. Di kolong, bisa kolong tempat tidur. Kemudian jadi kita anjurkan untuk nyimpen air itu di gentong atau di tempat air yang terang. Selain kita bisa lihat kalau ada jentik-jentiknya, dia juga tidak terlalu menarik. Jadi coba kalau kita pakai pakaian gelap di saat ini, pasti nyamuk lebih, sepertinya lebih mudah menghampiri ya. Tapi secara ilmiah apakah betul? Mesti dikaji lagi. Pasti perlu untuk dikaji lagi. Betul sekali dokter. Karena kan ilmu itu kan pasti berkembang terus. Biasanya juga kadang-kadang nih dok,
naruh baju gantungan, itu kan sering juga biasanya di belakangnya ada nyamuk tiba-tiba kayak gitu. Jadi kita mengurangi tempat persembunyiannya. Ya, jadi itu tempat persembunyian paling nyaman di antara gantungan baju, ya, tumpukan baju, tumpukan barang, ya, di tempat seperti itu tempat bersembunyi. Nanti waktu jam operasionalnya dia keluar. Dia sudah menjadwal schedule-nya. Nah, kalau kayak gini Dok, biasanya ada yang suka pakai kayak pembasmi nyamuk yang pakai pestisida, jenis kayak pestisida seperti itu yang disemprot di ruangan. Itu sebenarnya apakah boleh atau mungkin sering-sering gitu boleh atau mungkin jarang atau gimana? Ya, kalau penggunaan bahan kimia seperti itu tentu kita harus sesuatu yang bersifat bahan kimia seperti itu atau pestisida seperti itu tentu kita harus hindari apabila kontak dengan bayi, anak-anak kemudian makanan terutama. Jadi kalau kita misalnya menyemprot sesuatu, mungkin kita hindari dulu, jangan sampai ada anak-anak atau ada orang di situ terus kita semprot-semprot ya. Mungkin semprot, tutup dulu ruangannya, baru setelah sekian kira-kira itu sudah bekerja ya, sudah tidak bisa terhirup banyak ya, mungkin baru kita bisa ada di ruangan tersebut ya. Kalau misalnya di daerah tersebut nyamuk itu memang amat sangat banyak ya, apa boleh buat ya, tapi memang kita perlu perhatikan ininya saat disemprot ya, itu dihindarilah kontak langsung dengan saluran nafas kita. Iya, beresiko karena gitu ya. Dokter, ada nggak sih Dok vaksin gitu untuk supaya biar tidak tergigit nyamuk atau sakit lagi DBD? Oh iya, tadi belum disampaikan ya. Ada vaksin dengue, ya. Jadi sudah ada vaksin dengue untuk anak-anak sudah bisa diberikan sejak umur 6 tahun. Tapi karena vaksin ini masih import, jadi keberadaannya masih terbatas. Jadi masih di level dokter spesialis anak. Jadi belum ada di posyandu. Mudah-mudahan suatu ketika bisa. Jadi program pemerintah ya mudah-mudahan. Karena di tempat kita kan endemik ya untuk demam berdarah. Udah memang tempatnya demam berdarah nih dokter. Ini sepertinya kayaknya informasinya udah sangat banyak sekali nih Dok ya. Wah luar biasa ya. Kita berbincang-bincang teredukasi dari definisinya tadi nyamuk itu penyebabnya nyamuk Aedes aegypti, tanda gejalanya yang tadi ada red flag, kemudian pencegahannya juga. Nah itu memang sudah informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti masyarakat di sini bisa untuk mengamalkan ibaratnya melakukan pencegahan supaya nantinya tidak muncul nyamuk. Oh ya Dok, ini mungkin dokter bisa ngasih sepatah dua kata, mungkin close statement. Monggo dokter. Mari kita sama-sama mencegah demam berdarah dengan melakukan 3M+. Dan jangan lupa dengan perilaku hidup sehat kita sehari-hari. Salam sehat. Oke, luar biasa close statementnya dari Dr. Noverita. Sebelum saya close nih guys, jangan lupa nih di like, komen, dan subscribe. Buat kamu yang mungkin ingin nanti kita membahas tentang materi apa, bisa nanti kalian komen nih di channel ini, di video ini. Jadi nanti kita bisa cari informasi-informasi terkait kesehatan yang bisa nantinya kita bahas. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.